Sepak bola selalu penuh kejutan. Tapi kamu pasti belum tahu kalau beberapa pemain bintang punya cerita yang benar-benar luar biasa. Dari disambar petir sampai sabuk hitam taekwondo. Inilah 5 fakta gila pemain bola dunia yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Fakta 1. Lionel Messi dan gangguan hormon pertumbuhan. Lionel Messi, nama yang sekarang identik dengan keajaiban di lapangan hijau. Tapi siapa sangka, masa kecilnya jauh dari kata mudah. Saat anak-anak lain bebas bermain bola, Messi kecil justru harus berjuang melawan tubuhnya sendiri. Di usia 10 tahun, Messi didiagnosis mengalami kekurangan hormon pertumbuhan. Sebuah kondisi langka yang membuat tubuhnya tak bisa berkembang secara normal. Tingginya tertahan, dan tubuhnya mungil jauh dari anak-anak seusianya. Setiap malam, ia harus menerima suntikan hormon ke kakinya. Tak sekali dua kali, tapi setiap malam. Dan proses ini berjalan selama bertahun-tahun. Tapi Messi tak menyerah. Justru rasa sakit dari jarum suntik itu jadi pengingat bahwa ia harus terus berjuang. Masalah lain datang, klub-klub lokal menolak menanggung biaya pengobatannya. Bahkan tim di kampung halamannya, Newell's Old Boys, mundur. Harapan muncul saat FC Barcelona datang. Mereka bersedia membayar semua biaya medis Messi, asal dia mau pindah ke Spanyol dan bergabung ke akademi mereka. Di usia 13 tahun, Messi dan keluarganya pindah ke Barcelona. Dari anak kecil yang tubuhnya tidak bisa tumbuh, jadi legenda hidup sepak bola dunia. Inilah bukti bahwa keajaiban datang dari perjuangan. Fakta kedua, Cristiano Ronaldo pernah disarankan berhenti sepak bola saat remaja. Tahukah kamu, bahwa Cristiano Ronaldo, salah satu pemain terbaik sepanjang masa, pernah hampir berhenti bermain sepak bola? Di usia 15 tahun, Ronaldo mengalami kondisi medis langka bernama tachycardia, detak jantungnya berdetak jauh lebih cepat dari normal, bahkan saat dia sedang tidak beraktivitas. Dokter menyarankan bahwa jika tidak segera diobati, kondisi ini bisa mengancam karirnya sebagai pesepak bola. Saat itu, banyak yang pesimis. Mereka bilang mungkin Ronaldo tidak akan pernah bermain secara profesional. Tapi sang ibu, Maria Dolores, tidak menyerah. Keluarganya berjuang keras agar Ronaldo bisa menjalani operasi jantung. Operasi tersebut dilakukan menggunakan laser, teknologi medis canggih saat itu. Dan luar biasanya, hanya beberapa hari setelah operasi, Ronaldo sudah kembali ke lapangan latihan. Sejak itu, Ronaldo bertekad akan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Ia terus melatih fisiknya, meningkatkan kecepatannya, dan bekerja lebih keras dari siapapun. Hasilnya, dia tumbuh menjadi mesin gol yang ditakuti dunia. Fakta ini membuktikan bahwa bahkan sang legenda pun pernah hampir menyerah, tapi justru di sanalah semangat sejatinya lahir. Fakta ketiga, Neymar pernah tersambar petir saat masih kecil. Tahukah kamu, bahwa Neymar Junior pernah tersambar petir saat masih kecil? Kisah luar biasa ini terjadi ketika Neymar masih tinggal bersama keluarganya di kota Mogi das Cruzes, Brasil. Suatu hari saat hujan lebat, Neymar kecil sedang bermain bersama teman-temannya di luar rumah. Tanpa diduga, petir menyambar sangat dekat, dan Neymar kecil sempat terpental dan tak sadarkan diri. Keluarganya langsung panik dan membawanya ke rumah sakit. Untungnya, Neymar tidak mengalami luka serius, meski sempat membuat seluruh keluarga trauma. Banyak yang percaya, kejadian itu seperti sebuah peringatan, atau bahkan pertanda, bahwa Neymar adalah anak istimewa. Ibunya mengatakan, sejak kejadian itu Neymar menjadi jauh lebih tenang, dan lebih dekat secara spiritual. Ia juga makin serius dengan sepak bola, seolah hidupnya diberi kesempatan kedua untuk mengejar mimpi. Fakta ini membuat banyak fans menyebut Neymar sebagai anak petir, atau bocah ajaib dari Brasil. Kamu percaya nggak? Fakta keempat, N'Golo Kante, bintang Piala Dunia yang suka naik sepeda ke latihan. Kalau kita bicara soal pemain paling rendah hati di dunia sepak bola, nama N'Golo Kante pasti masuk daftar teratas. Saat masih bermain di klub Inggris Leicester City, yang kala itu sedang mengejutkan dunia dengan menjadi juara Liga Inggris musim 2015-2016, Kante tidak seperti pemain elit lainnya. Ketika pemain lain datang ke latihan dengan mobil sport mewah, Kante justru memilih naik sepeda ke tempat latihan. Bukan karena dia tak mampu beli mobil, tapi karena dia memang sederhana sejak kecil, dan tidak suka pamer. Bahkan saat sudah menjadi juara dunia bersama timnas Prancis tahun 2018, Kante tetap tampil apa adanya, dengan senyum khasnya yang tulus dan polos. Kante juga dikenal sangat sopan dan tidak suka menonjol. Saat Prancis juara Piala Dunia, dia bahkan malu untuk memegang trofi dan harus didorong oleh rekan-rekannya agar ikut foto. Di tengah dunia sepak bola yang penuh glamor dan ego, N'Golo Kante hadir sebagai pengingat bahwa kerendahan hati adalah bentuk kehebatan yang sesungguhnya. Fakta kelima, Zlatan Ibrahimovic punya sabuk hitam taekwondo. Zlatan Ibrahimovic bukan cuma dikenal karena gol-golnya yang spektakuler dan ucapannya yang penuh percaya diri. Tapi tahukah kamu, bahwa Zlatan punya sabuk hitam taekwondo? Sebelum jadi bintang sepak bola dunia, Zlatan sudah berlatih bela diri sejak kecil di Swedia.
Dan di usia 17 tahun, dia berhasil meraih sabuk hitam taekwondo, sebuah prestasi yang sangat jarang dimiliki atlet sepak bola. Kemampuan bela dirinya itu sering terlihat jelas di lapangan. Gerakannya kadang seperti aksi film laga, tendangan akrobatik, lonjakan tinggi ke udara, dan gol-gol yang tercipta dari posisi yang mustahil. Bahkan banyak komentator menyebut gaya bermain Zlatan sebagai gabungan antara striker dan pejuang bela diri. Meski dikenal arogan, satu hal yang pasti, Zlatan adalah pemain unik, yang menggabungkan seni bela diri dan sepak bola menjadi satu pertunjukan luar biasa. Dan hey, jangan macam-macam sama Zlatan di lapangan, bisa-bisa kamu ditendang, secara teknik sempurna.